Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini aku pengen ngebahas 5 perfume di koleksiku yang aromanya tuh adalah aroma powdery. Ini lebih ke powdery yang comforting gitu buat aku. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi sebenarnya udah lama banget ada teman-teman di YouTube-ku yang komen, yang request untuk aku ngebahas perfume-perfume dengan aroma yang powdery gitu ya. Sebenarnya aku tuh agak-agak sedikit bingung kalau misalnya mengkategorikan perfume dengan aroma powdery karena sebenarnya ada beberapa perfume yang banyak perfume di koleksiku tuh yang ketika masuk ke dry down-nya tuh aromanya lebih ke aroma powdery tapi depannya tuh enggak gitu ya. Lebih ke fruity misalnya atau floralnya lebih kenceng atau gormongnya lebih kenceng tapi pas di base note juga kategorinya ke arah powdery gitu. Dan kebetulan banget untuk perfume yang bener-bener aromanya tuh itu dominan powdery itu di koleksiku gak begitu banyak gitu ya. Tapi kemarin aku coba kumpul-kumpulin, kayaknya ada beberapa di sini yang menurut aku aromanya tuh powdery yang arahnya tuh lebih ke arah comforting. Powdery yang bikin nyaman gitu loh di hidung, comfort gitu. Terus lebih ke arah yang wanginya tuh lembut, skin scent gitu. Jadi bukan tipikal wangi yang bikin mood jadi semangat yang gitu-gitu, bukan. Ini yang lebih wanginya kalem gitu. Jadi powdery yang agak-agak kalem and comforting gitu. Jadi di sini ada yang mulai dari perfume minimarket sampai ada yang perfume dari non lokal juga. Dan harganya tuh mulai di bawah Rp50.000. Oke, jadi tanpa berlama-lama aku akan langsung mulai dari perfume yang pertama dulu. Ini adalah salah satu perfume yang aku sebenarnya udah lama nggak pakai dan hampir lupa juga punya perfume ini. Ini namanya adalah Morris Hokkaido. Ini yang travel editionnya dari Morris. Jadi ini salah satu perfume yang menurut aku dari pertama kali aku sniff ini tuh bener-bener yang ini adalah wangi powdery. Powderynya lebih ke arah bedak bayi gitu. Karena ini bener-bener wanginya tuh wah bener-bener ini dari luar aja kalau aku sniff sprayernya ini langsung aduh ini kayak wangi bedak banget. Jadi itu bener-bener wangi yang nyaman banget di hidung sebenarnya. Jadi bener-bener yang tipikal wangi yang kayaknya hampir semua orang bakal nggak akan terganggu sama wangi-wangi kayak gini. Bikin kita nyaman, kalem. Kalau misalnya hidup lagi penuh masalah tuh nge-sniff wangi ini bawaannya kayak langsung tenang. Bisa bikin stres kita tuh agak menurun gitu ya kayak ngecium wangi-wangi kayak gini. Morris sendiri nggak menuliskan apa notes dari perfume ini, tapi kalau di aku tuh kayaknya wanginya lebih ke arah floral berpadu sama wangi kayak musky gitu loh. Enak banget. Buat kalian pencinta aroma bayi, kalian bisa cobain, Morris Hokkaido ini. Dan dia itu punya ketahanan yang lumayan sebenarnya untuk ukuran perfume di harga di bawah 30.000 kayak gini, dia bisa tahan 4 sampai 5 jam di kulit aku. Walaupun itu untuk pemakaian malam ya, kalau siang hari emang harus, lebih ekstra, mungkin harus lebih banyak semprotinnya. Tapi ini pun tipikal yang kalau disemprot banyak-banyak pun nggak akan bikin orang di sekitar kita terganggu, karena wanginya emang enak banget. Projection-nya emang tipikal yang soft, kalem gitu-gitu, tapi tetap yang kecium gitu. Ini adalah Morris Travel Edition Hokkaido. Oke, yang selanjutnya ini adalah salah satu perfume dari Pinkberry yang edisinya Emily in Paris. Dan ini adalah yang biru namanya Espoir. Ini salah satu perfume juga menurut aku yang aromanya tuh bikin nyaman. Aku akan spray di sini. Di samping botol yang juga unyu-unyu, warnanya bener-bener yang juga kalem-kalem gitu ya. Ini juga wanginya tuh bener-bener arahnya lebih ke arah powdery, floral powdery juga. Sedikit ada creaminess-nya, tapi dia tetap yang tipikal lembut. Ini wanginya lebih dewasa, kalau yang tadi itu lebih ke arah bedak bayi. Nah, kalau ini tuh lebih ke arah powdery-nya yang lebih dewasa gitu. Ini lebih kental aroma floralnya menurut aku. Di top notes-nya ada violet, ileng-ileng, ada lemon blossom. Di middle notes-nya ada peony, lily of the valley, tuberose, jasmine, dan juga Bulgarian rose. Di base note dia pakai amber, musk, tonka bean, dan juga cashmere wood. Dan ini tuh wangi yang menurut aku tuh dengan harga di bawah 50.000, dia bisa menampilkan aroma yang cukup mewah. Nagihin banget. Makin belakang tuh wanginya kayak makin keluar wangi bungaan yang berbeda gitu ya, nggak hanya walaupun dia powdery tapi nggak hanya melulu tentang kayak wangi iris, violet, tapi di sini juga berasa aroma ileng-ileng yang wanginya lebih ke arah creamy, creamy yang kalem, eksotik gitu, tapi dia berpadu sama wangi musky yang bikin wanginya ini jadi berkesan lembut dan lebih powdery gitu. Sebagai eau de parfum, dia sih sebenarnya kategori
SPL-nya nggak begitu yang oke banget, karena dia cuma tahan sekitar 4 jaman di kulit aku. Tapi dengan harga di bawah Rp50.000 gitu ya, dengan botol yang juga cakep, ini isinya kalau nggak salah 50 mili juga gitu ya. Kayaknya nggak masalah juga kita bawa kemana-mana dan respray dia terus-terusan. Karena kayak kalau mau respray aja keluarin dari tas, terus cakep ya botolnya, rasanya enak banget buat nge-respray gitu kan. Gitu. Oke, untuk perfume berikutnya ini adalah dari salah satu brand non lokal. Ini namanya adalah Arno Sorel. Mungkin ada yang udah familiar dengan brand yang satu ini. Kalau misalnya ngikutin YouTubeku, kayaknya selain ini ada juga perfumenya Arno Sorel yang aku udah pernah bahas deh. Namanya ini adalah Shaman Dream. Ini tuh dengan tutup warna ungu yang cakep banget gitu ya. Dan warna jusnya pun juga ke arah biru-biru keunguan gitu. Menurut aku ini cakep banget. Harganya tuh kalau nggak salah aku beli lagi flash sale tuh cuma 50 ribuan. Tapi sekarang kayaknya udah 70 atau 80 ribu untuk ukuran 50 mili. Ini sih eau de toilette, jadi dia bukan eau de parfum. Tapi ini wanginya enak banget menurut aku. Jadi ini tuh wangi yang dominannya menurut aku adalah bebungan ungu dibuka dengan wangi aroma awal yang lumayan berasa ada wangi yang seger-seger bebuahan, lumayan yang sharp gitu di awal, tapi dia masuk ke fase berikutnya tuh lebih dominan wangi yang arah powdery dari bebungaan, baru dia berpadu sama wangi musky juga yang berkesan lembut, tapi somehow aku cium dia juga seperti wangi yang ke arah sabun gitu ya. Sabun yang wangi bebungaan gitu. Jadi wanginya tuh benar-benar comforting tapi juga seger yang ke arah wangi soapy, yang clean gitu juga. Pokoknya ini enak banget dan aku suka banget sama wangi yang satu ini. Di top notes tuh dia pakai melon, lemon, galbanum, ada mandarin orange dan juga bergamot. Jadi ada wangi sesitrusan yang juga lumayan sharp. Di middle notes dia pakai rose, violet, heliotrope. Jadi yang dominan di sini rose, violet sama heliotrope-nya dan juga ada lily of the valley. Sedangkan di base note dia pakai sandalwood, patchouli, cedar, oak moss, vanilla dan juga musk gitu. Itu wanginya berkesan powdery yang cukup dewasa juga gitu ya. Jadi bukan yang kayak baby wanginya. Walaupun dia nggak ada kesan creamy kayak Espoir, ini lebih ke arah yang ada agak sedikit sharp, ada sedikit wangi yang lumayan tajam di awal, tapi dia tuh tapi nanti begitu masuk ke middle note to base note-nya dia juga wanginya lumayan floral gitu. Nah, sebagai eau de toilette yang harga dibuat 100 ribu, sebenarnya dia punya SPL yang lumayan oke menurut aku. Jadi di awal itu dia projection lumayan kerasa kayak 1,5 meteran, terutama kalau kita pakai agak banyak, lumayan menyebar. Sekalipun dia nggak yang bertahan begitu lama projectionnya, tapi dia akan terus stay di kulit sampai jam ke-6 bahkan sampai ke-7. Jadi untuk ukuran eau de toilette menurut aku ini lumayan oke sih. Dan bisa banget dipakai siang atau sore atau malam, pokoknya anytime. Oke, perfume selanjutnya kayaknya kalau ngebahas perfume dengan aroma powdery yang menenangkan kayaknya juga nggak afdol kalau aku nggak bahas salah satu perfume dari Solly Notes yang namanya Cotton ini ya. Nah, kalau ini tuh menurut aku powdery-nya lebih ke arah musky-nya, terus dia juga ada perpaduan sama wangi rice gitu atau wangi beras. Nah, vibe-nya tuh rada-rada mirip sama Hokkaido ini. Jadi vibe-nya tuh lebih ke arah mirip-mirip wangi bayi. Cuman kalau ini tuh lebih kayak baju bayi yang bersih gitu. Atau wangi selimut bayi. Atau wangi spray yang bersih. Pokoknya ini bener-bener nyaman banget, comforting banget wanginya. Dan cocok banget dipakai malam-malam kalau kita pengen tidur, pengen yang suasananya lebih yang nyaman, tenang, kalem gitu ya. Ini bakal yang cocok banget sih menurut aku. Ini juga wangi yang nggak pernah salah gitu dan aku rasa hampir semua orang juga nggak akan terganggu sama wangi-wangi yang kayak gini gitu. Jadi dia wanginya lebih ke arah musky, terus powdery yang clean, yang bersih gitu ya. Pokoknya yang bener-bener calming and comforting gitu. Jadi di top notes dia pakai rice dan juga bergamot walaupun menurut aku nggak bisa ngerasain wangi kayak citrusnya di sini. Di middle notes dia pakai jasmine dan rose, serta di bottom notes-nya pakai musk dan juga vanilla gitu. Pokoknya ini perpaduan wanginya tuh kalau aku waktu awal-awal nyium tuh kayak keinget sama salah satu baby wipes gitu atau tisu basah yang buat baby gitu. Wanginya mirip banget sama ini. Gitu. Ini dia tuh eau de parfum gitu ya dan tapi untuk kelasnya eau de parfum memang dia ketahanannya nggak yang terbaik. Dia cuma sekitar 4 jaman aja di kulit aku, itu pun malam hari, kalau siang hari bisa lebih cepet hilang gitu ya. Dan projection-nya itu biasanya lebih ke kalem. Buat kalian yang pengen emang perfume-perfume yang aromanya lebih intimate gitu, yang lebih skin scent gitu ya. Dia karena kalau udah berpadu sama kulit, wanginya bener-bener yang wow gitu, kayak wangi kulit tapi lebih oke lagi gitu, kayak ada sentuhan yang berbeda dan bikin
nyaman. Nah, kalian bisa cobain Cotton Eau de Parfum dari Solinotes ini. Oke, ini yang terakhir dan menurut aku tuh, gongnya dari perfume hari ini. Kenapa? Ini adalah salah satu aroma powdery yang SPL-nya sih gokil banget. Mungkin kalian juga udah pada tahu, salah satu perfume dari Alchemist Powder Room gitu ya. Ini tuh salah satu aroma menurut aku aroma powdery yang clean, yang comforting, yang wangi floralnya itu juga lumayan dominan, tapi dia berpadu sama musky, sama wangi woody. Pokoknya ini tuh salah satu wangi menurut aku yang paling lumayan kompleks, SPL-nya paling keren, wanginya tuh kalem, lembut, tapi kecium kemana-mana gitu ya. Aku sendiri belum pernah sih bikin full review khusus untuk perfume ini karena waktu aku bikin review perfume Alchemist aku belum punya. Ini adalah koleksi terakhir aku untuk perfume-perfume Alchemist. Tapi ini yang paling sering aku pakai gitu. Karena ini tuh kayak bener-bener perfume yang nggak perlu mikir gitu ya. Kalau aku lagi pengen pakai perfume pokoknya aromanya aman banget tapi tetap projection-nya, siach-nya kemana-mana. Aku bahkan pernah semprot wangi ini di kamar, tapi aku di dapur tuh masih seliuran loh kok wanginya powder room, apakah nempel di tangan aku gitu atau ini wanginya jejaknya itu emang kemana-mana. Tapi ini bener-bener wow, wangi kalem yang strong gitu loh, menurut clean gitu ya, crisp juga tapi powdery juga, tapi wanginya kemana-mana gitu. Ini bener-bener keren banget. Kalau nggak salah ini juga ya banyak yang bilang dia ngedupe atau mirip sama salah satu parfumnya Byredo. Tapi karena aku nggak punya, aku nggak bisa ngomong. Tapi yang aku pernah sniff adalah dia tuh juga punya kemiripan sama Clean dari Careso atau juga Wind Rises dari Ready Set. Itu wanginya juga mirip-mirip. Tapi menurut aku yang paling gokil sih adalah si powder room ini. Jadi dia benar-benar membuat room kita menjadi wangi powder. Mungkin kurang lebih itu ya arti dari namanya. Ketahanannya juga dia bisa tahan sampai 9 jam di kulit dan di jam ketiga, keempat itu masih yang mabul-mabul. Jadi bukan yang sekedar boom di awal terus habis itu turun. Enggak, dia tuh stay banget. Terutama kalau kita spray di baju dan juga di kulit kita. Jadi di top notes dia pakai fresh watery accord, ada rose, ada pink pepper, di heart notesnya ada violet, orange blossom dan juga peony, dan di base note dia pakai musky notes, marine notes dan juga sandalwood. Oke, nggak terasa udah 5 perfume yang aku bahas kali ini gitu ya. Semoga ini benar-benar lumayan bisa memberi gambaran kepada kalian yang pencinta wangi-wangi powdery. Dan aku juga pengen dengar dong, wangi perfume powdery apa sih yang jadi favorit kalian? Please komen aja di bawah ya. Seperti biasa, link pembelian perfume-perfume ini akan aku taruh di description box. Dan pasti aku ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Apalagi buat kalian yang udah kasih like. Aku bakal happy banget, seneng banget. Kalau kalian mau sawer aku juga bisa langsung di super thanks yang ada di bawah. Dan yang pasti jangan lupa di subscribe dulu. Dan kalau misalnya kalian merasa video ini berguna bisa di share ke sosial media kalian atau ke teman-teman kalian. Oke, jangan lupa juga follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.